Selamat datang di GGPEX, tempat di mana fakta jadi seru dan misteri jadi asik. Bayangin, kamu ke apotek, flu berat, batuk parah, dan apoteker kasih kamu satu botol sirup obat batuk. Tapi ada satu masalah, itu heroin murni, bukan candaan. Dulu, heroin dijual bebas di apotek. Buat anak kecil, buat ibu hamil, bahkan buat batuk ringan sekalipun. Loh, kenapa bisa begitu, Bang? Nah, di video ini kita bakal kupas tuntas sejarah gelap heroin dari penemuan ilmiah yang dianggap revolusioner sampai jadi mimpi buruk global. Siap-siap karena ini bakal jadi perjalanan gila ke masa lalu. Heroin pertama kali disintesis oleh ahli kimia asal Inggris bernama C.R. Elder-Wright pada tahun 1874 saat mencoba mengembangkan morfin yang tidak adiktif. Tapi percobaannya diabaikan. Baru 2 dekade kemudian, seorang ahli kimia Jerman bernama Felix Hoffmann di bawah perusahaan raksasa farmasi Bayer secara tidak sengaja saat berusaha memurnikan morfin. Tahun 1898, Bayer secara resmi memasarkan heroin sebagai obat batuk, flu, asma, dan pengganti morfin. Bahkan, nama heroin diambil dari kata heroische. Apa sih? Nanti gue tulis ya yang bener. Dalam bahasa Jerman, yang artinya heroik, karena efeknya dianggap kuat dan menyembuhkan dengan cepat. Heroin ini jadi primadona. Iklan-iklan koran mempromosikan heroin untuk anak-anak yang rewel karena batuk. Dokter meresepkannya untuk ibu hamil. Bahkan produk seperti heroin lozenges, permen hisap heroin dijual di toko obat. Bayer tidak hanya menjual di Eropa, tapi juga mengekspor ke Amerika Serikat dan Asia. Di AS, heroin mulai menggantikan kodein dan morfin untuk mengobati batuk. Pada saat itu, tidak ada regulasi obat yang ketat. Obat-obatan bisa dijual bebas tanpa uji klinis yang panjang. Efek kecanduan heroin belum diketahui secara luas, atau lebih tepatnya diabaikan. Baru beberapa tahun setelah peluncurannya, mulai banyak laporan tentang pengguna yang menunjukkan gejala adiksi parah. Heroin ternyata diubah tubuh menjadi morfin, tapi dengan efek yang jauh lebih cepat dan lebih intens. Masalah mulai membesar di awal 1900-an, para veteran perang, pekerja pabrik, bahkan anak-anak sekolah mulai kecanduan. Di kota-kota besar seperti New York dan London, krisis diam-diam mulai menggerogoti masyarakat. Tahun 1914, Amerika Serikat mengesahkan Harrison Narcotics Tax ACT. Itu nanti gue tulisin lagi ya, itu penulisan yang benarnya. Itu adalah undang-undang yang mulai membatasi peredaran opiat dan kokain, tapi heroin belum sepenuhnya dilarang. Aduh, tunggu dulu teman-teman ya, lagi azan, nanti gue lanjut lagi. Baru pada tahun 1924, heroin resmi dilarang total di Amerika Serikat karena dianggap terlalu berbahaya dan tidak ada manfaat medis yang jelas. Sementara itu, Bayer sendiri menghentikan produksi heroin dan memilih fokus pada produk lain. Salah satunya adalah aspirin, yang juga ditemukan oleh Felix Hoffmann. Sejak pelarangan, heroin tidak hilang. Ia justru pindah dari etalase apotek ke lorong gelap pasar gelap. Heroin jadi komoditas utama kartel narkoba internasional, termasuk di Golden Triangle, Asia Tenggara, dan Golden Crescent, Timur Tengah. Dalam beberapa dekade berikutnya, heroin jadi salah satu narkotika paling mematikan di dunia, dengan jutaan nyawa hancur karena adiksi. Sejarah heroin adalah pelajaran besar tentang bahayanya euforia ilmiah tanpa pertimbangan etika dan jangka panjang. Obat yang awalnya dianggap penyelamat bisa jadi musuh terbesar jika tidak dipantau ketat. Dan yang paling ironis, heroin sang obat ajaib awalnya dijual sebagai obat batuk anak. Sejarah ini ngebuktiin kalau nggak semua yang datang dari apotek itu aman. Apalagi kalau zaman dulu, saat regulasi belum ketat dan uang bisa nutupin segala bahaya. Tapi, heroin bukan satu-satunya obat aneh yang pernah kita telan. Masih ada cerita tentang Pin Mariani, anggur yang dicampur kokain atau kokain, dibacanya ya? Ya udah gue tulisin, buat bayi tumbuh
gigi. Semua akan kita bahas di episode selanjutnya. Makanya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau lu suka misteri dan fakta unik, gua GG pamit dulu. Karena dibalik hal yang kelihatan biasa, selalu ada fakta luar biasa. Sampai ketemu di fakta selanjutnya, cuman di GG Facts. Dan kalau lu mau dukung channel ini biar makin gila dalam ngulik fakta-fakta kayak gini, lo bisa kasih donasi lewat link swadaya yang udah gue cantumin di bio. Sekecil apapun bantuannya, bakal jadi tenaga buat GG Facts terus menyala. Menyala bangku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye nakama.